Oke, baju udah, charger udah, dokumen juga udah. Besok tinggal berangkat. Semoga dapat kos yang cocok. Sampai mas, Ya mas. mas, udah, mas. Bayarnya pakai QRIS bisa mas? Bisa mas. Bentar ya mas. Ya. Oke, masuk, mas. Udah, ya. Permisi. Bu, ada siapa bu itu bu? Ini di sana yang mau lihat kamar. Biasanya di kafu. Gak ada yang mana? Ini kamarnya bu. Iya, ini yang kosong. Lumayan kan? Iya lumayan. Gimana? Cocok? Kalau mau langsung DP nggak apa-apa, biar nggak diambil orang. Emang ukuran kamarnya segini bu? Iya, cocok sih menurut saya. Cukup buat kamu satu orang. Gimana? Kalau mau DP, saya siapin kwitansinya. Bu maaf. Ini pencahayanya emang nggak terlalu terang ya? Iya, emang segini. Tapi gampang kok. Nanti kan tinggal pasang lampu tambahan. Ini saya pikir-pikir dulu deh. Saya mau lihat kondisi sekitar dulu. Loh, ya udah sana silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Suasana luar sih enak, cuma ya kamarnya menurutku terlalu kecil dan gak terlalu terang pula. Apa cari kontrakan aja ya? Kontrakan terdekat daerah ini. Kenapa kemarin aku gegabah banget yang yakinin ibu kos di DM? Mana kamarnya kecil banget, pencahayanya kurang lagi. Kerjaanku butuh di ruang luas. Belum lagi klien sering datang. Permisi pak. Iya, ada apa mas? Saya mau tanya pak. Bapak tahu kontrakan dekat daerah sini nggak pak? Oh, kontrakan dekat sini mas. Loh, masnya siapa ya kok di depan rumahnya pindah gini? Saya Bisma pak dari Bali. Tadinya saya mau ngekos di sini. Cuman saya rasa kurang cocok aja pak. Jadi saya mau cari kontrakan. Oh, masih pendatang berarti. Ya. Kenalin mas, saya Maman, Oh, Pak Maman. Iya, iya. Saya RT di sini mas. Masnya kalau mau cari kontrakan, masnya lurus saja. Itu belokan pertama, masnya belok kanan. Iya. Nah, rumah yang sebelah kanan jalan, nomor 2, catnya warna pink, itu rumahnya, mas. Oh, iya. Yang punya namanya Bulastri. Pelastri ya. Masnya bisa langsung sana aja nanti. Nanti bisa anterin saya ke sana nggak pak? Loh, kalau gitu saya nggak bisa, mas. Ini saya hidungin istri saya mau kondangan.
Iya. Atau mau catat nomor saya aja? Oh, iya Pak, catat aja pas sudah. Berapa Pak? Oke, sudah Pak, sudah. Ya, sudah Pak. Nanti saya set ya Pak. Ya, saya duluan dulu ya, sob. Iya Pak. Ya, monggo Pak. Dulu ya. Ya. Mana ya rumahnya ya? Kayaknya ini deh rumahnya. Permisi Bu. Iya, ada apa mas? Apa bener ini kontrakannya Bu Lastri? Iya benar, saya Belastri. Memangnya ada apa mas? Jadi gini Bu, kebetulan saya lagi mau nyari kontrakan. Terus tadi direkomendasiin sama Pak Maman disuruh kesini. Oh gitu. Saya boleh lihat-lihat dulu nggak Bu? Boleh boleh, silakan langsung. Gimana kontrakannya, cocok? Cocok banget Bu. Kalau saya pindah sekarang boleh nggak? Oh iya, boleh boleh. Tapi saya ambil barang-barang di kos mawar dulu ya. Iya silakan. Duh, gimana ya? Jadi gak enak lagi sama Bu Indah. Tapi aku harus ambil keputusan yang nyaman buat kerja. Gak apa-apa deh. Pamit gak ya? Gak usah deh. Mas Bisma, gimana mau langsung bete kok? Maaf Bu, saya kayaknya kurang cocok. Kamu gimana sih? Kan kamu udah lihat-lihat kamar tadi. Terus saya udah nolak banyak orang cuma buat kamu loh. Kalau mau booking yang bener dong, yang serius. Kalian diam, jangan ikut campur. Udahlah, sana pergi. Pergi ya kalian. Iya. Beli kuncinya ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan bilang saya. Ya pasti Bu. Makasih ya udah bantuin beres-beres. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati Bu. Wah, kawan nih, kita kan mau wawancarai tugas buat menjelang besok. Oh iya. Aduh, gimana nih? Mana nggak ada orang nulis lagi di komplek kita. Mau pilih bisa aja kok. Kan di sana gede. Oh, ada orang di dalamnya. Kan jauh, kita nggak punya SIM. Gimana mau ke sana? Dasar kafir biadab, udah dikasih enak malah ngontrak. Ada apa sih Bu? Datang-datang kok marah-marah, pakai ngafir-ngafirin orang lagi. Lah emang dia kafir. Itu loh si Bisma yang kemarin, dia malah ngontrak di Bu Lastri. Kurang ajar emang, dikasih enak malah ngelunjak. Nah, salah hampir Bapak. Tadi nggak salah banget kan? Kalau gitu pas banget dong, kita wawancara sih aja. Iya betul. Ayo, kita ambil jas dulu. Ayo. Ini kita jadinya kemana? Oh iya, tadi kan Bu Indah tuh bilang kalau Mas Bisma itu nggak jadi ngekos, tapi jadinya malah ngontrak di Bu Lastri. Ayo, kita ke sana aja. Ayo. Boleh. Yang ini nggak sih kontrakannya? Iya, kayaknya ini deh. Ini aku ketuk dulu ya. Boleh. Permisi. Sebentar, siapa ya? Oh kalian, ada perlu apa? Maaf Mas mengganggu waktunya. Kami ada tugas kuliah, boleh ngobrol sebentar? Oh boleh, masuk-masuk. Ayo teman-teman.
Misi mas. Misi mas. Iya mas. Misi mas. Anak-anak, ayo makan. Loh, pada kemana ya? Kok sepi? Mari Bu. Bu, lihat anak-anak kos ini nggak? Oh, tadi saya lihat Bu, papasan sama saya katanya sih mau wawancara Tisma. Bu kontrakan. Di kontrakan Ibu? Iya. Oh, ya udah, pasti ya. Jadi gini Mas, kami ada tugas kuliah untuk mewawancarai warga sekitar yang non-muslim. Nah, dan dengar mahasiswa itu maaf non-muslim ya, bener nggak sih mas? Iya benar, saya memang non-muslim, saya Hindu. Kira-kira Mas Bisma bersedia nggak ya kalau kita wawancara buat tugas ini? Oh, siap, bersedia. Mas, BTW punya enak banget lagi masak apa? Oh, iya, emang saya lagi masak. Tadinya mau saya bagiin ke tetangga. Kebetulan kalian datang. Kita makan dulu aja ya, wawancaranya setelah makan. Sebentar, saya simpen dulu ya. Sempit ya? Kalau nggak mau, geser aja sini. Oh, iya. Kalian lagi pada ngapain di sini? Ini Bu, kita ada tugas moderasi buat wawancara tetangga yang non-muslim. Jadi kita mau wawancara Mas Bisma aja. Bu Indah, iya duduk dulu Bu. Sini, cobain masakan saya. Gak sudi saya makan makanan kamu, makanan haram. Loh Bu, haram kenapa? Ini kan cuma masakan rumahan biasa, nggak pakai daging haram juga. Siapa yang menjamin makanan ini halal? Dia kan Hindu. Siapa tahu alat masak yang dia pakai itu bekas makanan haram. Saya Bu. Kenapa? Emang bener kan? Kalian semua juga. Kenapa mau makan makanan syubhat dari orang asing? Emang kalian udah kenal banget sama dia? Bu, ini bukan soal kenal banget atau enggak. Mas Bisma cuma nawarin makanan sebagai bentuk keramahan loh, Bu. Keramahan. Iya, ramah banget. Sampai anak-anak kos saya dibawa ke sini makan makanan yang gak jelas haram atau halalnya. Bu, ini kan cuma bakso sama tempe goreng aja kok. Alat masaknya, kalian ngerti gak sih? Alat masaknya yang mungkin bekas masak babi atau apa gitu. Bu, saya masak tanpa daging yang haram, alat-alatnya juga baru. Saya tahu kok aturan itu. Sekali haram ya tetap haram. Ada apa sih ribut-ribut dari tadi? Jadi gini Pak, Mas Bisma cuma nawarin makanan, tapi Bu Indah ngomel-ngomel karena Mas Bisma yang masak dan dia nonis. Enggak, bukan gitu Pak. Saya cuma nggak mau nerima sesuatu yang nggak jelas halal haramnya. Udah cukup. Saya juga udah denger kok dari tadi. Tapi maaf Bu, cara bicara ibu itu loh, itu udah kelewat batas Bu. Kalaupun mau menolak, maka nolaklah dengan baik-baik Bu. Sampai satu kampung denger loh Bu. Apa ibu nggak malu? Saya loh cuma jaga keyakinan Pak. Emangnya salah? Bu, menjaga keyakinan itu baik, sangat-sangat baik. Tapi menjaga lisan, menjaga hati, itu juga bagian dari ajaran agama Bu. Wong, ini cuma tempe kok. Nggak ada yang haram dari niat baiknya Mas Bisma. Justru yang ibu lakuin tadi, mengolok-olok, menghina, itu bukan bagian dari ajaran agama Bu. Itu zalim namanya. Islam nggak pernah ngajarin demikian. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang moderat. Dan moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tapi itu juga soal bersikap adil dan gak berlebih-lebihan Bu. Dan yang paling penting, itu kita harus menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan apa agama mereka. Kita juga harus berhati-hati dengan yang namanya fanatisme Bu. Fanatisme ini ibarat kabut yang ia hanya akan membuat mata hati kita tertutup. Ia akan membuat kita menganggap perbedaan sebagai ancaman. Dan akhirnya kita akan keras pada orang lain. Padahal agama Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin. Di dalamnya mengajarkan kasih sayang dan kelembutan. Ya, saya cuma takut saran dari Pak, tapi itu nggak halal. Takut boleh Bu, khawatir boleh. Tapi menghinakan orang lain karena asumsi itu yang nggak boleh Bu. Islam nggak pernah mengajarkan kita untuk merendahkan tamu, apalagi mereka datang dengan baik-baik dan tujuan dan maksud yang baik Bu. Saya mungkin tadi terlalu emosi Pak. Emosi itu manusiawi Bu, tapi kita jangan sampai mengabaikan yang namanya adab dan kemanusiaan. Kita itu makhluk sosial Bu. Kita hidup selalu berdampingan dengan orang lain. Maka
Hormati orang lain dan hargai perbedaan ya Bu. Karena itu bagian daripada moderasi. Iya Pak, Bapak benar. Saya minta maaf, saya tadi terlalu emosi. Cara bicara saya sangat salah. Maaf ya Bisma. Nggak apa-apa Bu, saya juga minta maaf kalau ada kata atau sikap saya yang membuat ibu tersinggung. Nah, kalau aku begini kan dilihat juga enak. Akhirnya. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas Bisma. Nggak apa-apa Bu, aman. Jadi makan nggak nih? Oh iya, ayo semua makan. Ya Tuhan, sampai lupa. Nah, Iya, Pak. ini nih pas Ini. banget namanya rezeki RT Soleh. Ah, Pak Maman bisa aja. Moderasi beragama bukanlah letupnya keyakinan, melainkan cahaya yang meninggikan martabat manusia. Ia bukan memudarkan iman, melainkan menuntunnya agar tetap lembut dalam setiap langkah. Fanatisme adalah kabut pekat yang merayap di mata hati. Dalam kabut itu, perbedaan nampak seperti ancaman yang menakutkan. Padahal perbedaan adalah taman yang luas, yang jernih dan hikmat. Fanatisme hanya akan membuat tangan kita mengeras, tapi hati kita mengering. Iya, menjauhkan kita dari ajaran suci yang selalu memanggil kita dengan suara kasih. Setiap agama sejati membuka kita untuk berlaku adil dan penuh welas asih. Maka moderasi hadir sebagai angin dingin yang menepis kekerasan dan hati. Di sanalah iman menemukan kemuliaannya ketika ia menjaga kehidupan, bukan melukainya. Generasi moderasi Cinta